Bab 2879. Menghasilkan uang dengan cara semestinya. Ceroboh. Terlalu ceroboh. Mile terdiam ketika melihat cincin penyimpanan di depannya. Ia direndahkan. Namun, ia tidak bisa membantahnya karena ia benar-benar miskin. Tentu saja, ia kini telah mengerti bahwa Raja Kristal yang sangat berharga di alam semesta paralel sepertinya hanyalah kristal biasa bagi alam semesta dimensional. Tanpa berpikir terlalu banyak, Mile menyimpan cincin penyimpanan itu dan membagikannya kepada semua orang. Setelah dibagi rata, masing-masing orang mendapat sekitar 200.000 Raja Kristal. Sedangkan Mile memiliki 500.000 Raja Kristal. 500.000, yang merupakan jumlah yang sangat besar di alam semesta paralel. Namun, hal tersebut jelas tidak berlaku di alam semesta dimensional. Mile melihat Dirhan, ia merentangkan telapak tangan dan pedang biru gaib pergi dari jiwa Dirhan. Ia berkata, "Pergilah." Dirhan menatap Mile dan berkata, "Namamu Martius Lone, bukan?" Mile mengangkat bahunya tanpa berbicara, kemudian berbalik badan dan pergi. Dirhan tiba-tiba berkata, "Kamu sungguh tidak tahu malu." Selesai berbicara, ia berbalik badan dan menghilang. Pada saat ini, ia tidak memiliki daya tempur lagi, karena tubuh fisiknya telah hancur dan jiwanya juga diserap oleh pedang biru gaib, sehingga ia menjadi sangat lemah. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk pergi. Setelah Dirhan pergi, Mile tiba-tiba berkata, "Ayo, kita pergi." "Pergi." Semua orang tercengang. Mile segera berkata, "Pergi sekarang juga." Selesai berbicara, ia menaiki pedangnya dan menghilang dari ujung langit. Di tempat tersebut, semua orang saling bertatapan. Frena dan Fondri juga segera menghilang dari tempat semula. Pada saat ini, semua orang tercerahkan. Berhenti ketika mencapai situasi yang menguntungkan. Kekuatan Dirhan sudah cukup mengerikan. Jika alam semesta dimensional masih mendatangkan jenius, hal yang paling mengerikan bukanlah datangnya seorang jenius yang lebih mengerikan daripada Dirhan, melainkan jenius alam semesta dimensional yang tak terhitung jumlahnya. Jika terjadi konflik antara kedua belah pihak di tempat ini, sama sekali tidak ada keuntungan bagi alam semesta paralel. Sama sekali tidak. Mereka akan mendapat keuntungan yang banyak jika pergi saat ini. Setelah berpikir dengan jelas, semua orang dari alam semesta paralel seketika menghilang. Tidak lama setelah mereka menghilang, seorang wanita dimensional muncul di tempat tersebut. Namun, wanita dimensional tersebut segera mengerutkan kening saat melihat tempat yang kosong itu. Wanita dimensional sepertinya menyadari sesuatu, ia menoleh dan melihat ke ujung langit yang jauh. Ia berkata, "Penguasa tiada batas." Penguasa tiada batas tersenyum dan berkata, "Esther." Wanita yang bernama Esther Lu itu mengangguk dan berkata, "Halo, senior." Penguasa tiada batas tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Kekuatanmu cukup bagus, kamu memiliki harapan untuk memasuki istana Raja Suci." Esther memberi hormat dan berkata, "Terima kasih banyak." Penguasa tiada batas tersenyum, lalu berbalik badan dan pergi. Senming dan Robin segera mengikutinya. Esther merenung saat melihat penguasa tiada batas yang telah menjauh. Di kejauhan, Robin yang berada di samping penguasa tiada batas tiba-tiba bertanya, apakah ia adalah orang terkuat dari generasi muda alam semesta dimensional saat ini? Penguasa tiada batas mengangguk. Robin berkata, "Dia benar-benar sangat mengerikan." Penguasa tiada batas tersenyum dan berkata, "Gadis ini memiliki kesempatan untuk memasuki istana Raja Suci." Istana Raja Suci merupakan tanah suci bagi semua orang dimensional di alam semesta dimensional. Robin bertanya, "Apakah kamu pernah pergi?"
Penguasa tiada batas mengangguk. Robin melihat penguasa tiada batas dan bertanya, apakah anggota istana Raja Suci juga sangat menghormatimu? Penguasa tiada batas tertawa terbahak-bahak dan berkata, menurutmu? Robin tersenyum pahit dan berkata, penguasa tiada batas, kamu menyembunyikan segala sesuatu tentangmu dengan sangat baik. Sen Ming tiba-tiba berkata, penguasa tiada batas, aku selalu penasaran dengan suatu hal. Penguasa tiada batas tersenyum dan berkata, katakan. Sen Ming berkata, sebelumnya kamu mengatakan bahwa tujuanmu adalah membunuh Raja Pengandal Dukungan. Namun, kamu mengenal sejumlah besar master, mengapa sebelumnya masih mencari master di tanah tak terbatas? Penguasa tiada batas berkata, jika aku meminta bantuan dari orang-orang alam semesta dimensional, ia tidak akan berusaha sendiri, karena ia mengetahui kesenjangan antara kedua belah pihak. Ia akan langsung meminta bantuan dari orang lain. Apakah kamu mengerti? Ia menggelengkan kepala sambil berkata, awalnya, aku memiliki kesempatan untuk mengakhiri hidupnya. Sayangnya, seseorang takut mati dan tidak berani membantu aku untuk menghentikan wanita bergaun polos itu. Jika tidak, segala sesuatu seharusnya sudah berakhir. Sen Ming bertanya, apakah dia adalah pemilik pena kebenaran agung? Penguasa tiada batas mengangguk. Sen Ming bertanya dengan penasaran, apakah pemilik pena kebenaran agung sangat hebat? Penguasa tiada batas menatap Sen Ming dan bertanya, bagaimana menurutmu? Sen Ming berkata, menurutku, rasa kehadirannya tidak begitu kuat. Penguasa tiada batas berkata dengan suara kecil, inilah hal yang paling menakutkan. Sen Ming terdiam. Penguasa tiada batas berkata, sebaiknya jangan terlalu sering berbicara tentangnya. Dia lebih tidak tahu malu daripada milih. Kamu tidak memiliki takdir, sebaiknya jangan menarik perhatian. Sen Ming ragu-ragu sejenak, tetapi ia tidak bertanya lagi. Seperti yang dikatakan penguasa tiada batas, sebaiknya jangan menarik perhatian. Penguasa tiada batas melihat ke kejauhan dan berkata, kunjungilah tempat memalukan di pintu masuk alam semesta dimensional 9. Tentu saja, tempat itu bukanlah tempat memalukan bagi alam semesta paralel, melainkan tempat kemuliaan. Siapapun yang bertarung dengan alam semesta dimensional adalah panutan bagi alam semesta paralel. Robin berkata, konflik antara alam semesta paralel dengan alam semesta dimensional sangat besar. Penguasa tiada batas tersenyum dan berkata, orang yang memiliki pemikiran yang sama berbicara tentang benar dan salah, sedangkan orang yang tidak memiliki pemikiran yang sama berbicara tentang pendirian. Memiliki konflik adalah suatu hal yang sangat wajar. Robin tiba-tiba berkata, sebenarnya, aku tiba-tiba merasa bahwa ketertiban baru yang diciptakan oleh Raja Pengandal Dukungan cukup bagus. Penguasa tiada batas terdiam. Robin menatap penguasa tiada batas dan bertanya, bagaimana menurutmu? Penguasa tiada batas terdiam beberapa saat, lalu berkata, tidak ada hubungannya denganku. Robin tersenyum pahit dan berkata, menurutku, ketertiban baru bisa membuat semua alam semesta ini menjadi lebih damai. Orang lain jelas tidak mampu melakukan hal tersebut. Namun, Raja Pengandal Dukungan mampu. Penguasa tiada batas tersenyum dan berkata, menciptakan ketertiban baru bukanlah suatu hal yang sederhana. Namun, ia berhenti sejenak, lalu berkata, seperti yang kamu katakan, hanya dia yang dapat menciptakan ketertiban baru bagi alam semesta. Ia memiliki bakat dan modal. Selain itu, ia juga sangat cerdas dan tidak bertele-tele. Robin tersenyum dan berkata, setelah kita tidak bermusuhan dengan Raja Pengandal Dukungan, aku tiba-tiba menyadari bahwa Raja Pengandal Dukungan cukup hebat. Tentu saja, ia tetap tidak tahu malu. Penguasa tiada batas melihat Robin sekilas,
lalu melihat ke kejauhan dan berkata, dunia ini tidak membutuhkan ketertiban baru. Miley kembali ke kota Guangzhou. Setelah kembali ke kota, Miley segera menemui Quincy dan meletakkan sebuah cincin penyimpanan di depan Quincy. Quincy melihat isi cincin penyimpanan tersebut. Ketika ia melihat 500.000 raja kristal di dalam cincin penyimpanan tersebut, ia seketika tercengang dan berkata, sebanyak ini. Miley mengangguk dan berkata, benar. Quincy langsung menyimpan cincin penyimpanan itu dan berkata, aku akan menjaganya. Ekspresi Miley tercengang. Apa-apaan? Kamu yang menjaganya. Quincy memberikan sebuah cincin penyimpanan yang hanya berisi 100.000 raja kristal kepada Miley, lalu berkata, isi cincin penyimpanan ini untuk kultivasimu dan seharusnya cukup untuk waktu yang lama. Pakailah terlebih dahulu. Miley ragu-ragu sejenak, lalu berkata, ini. Quincy tersenyum dan berkata, kamu bertanggung jawab dalam menghasilkan uang, sedangkan aku bertanggung jawab dalam mengurus rumah tangga. Kamu juga tahu bahwa kota Guangzhou sedang berkembang dan memerlukan banyak uang. Aku bisa menggunakan raja kristal ini untuk menghasilkan uang yang lebih banyak. Miley berkata dengan rasa tidak berdaya, baiklah. Selesai berbicara, ia segera menyimpan cincin penyimpanan itu. Quincy tersenyum dan berkata, pendapatanmu kali ini sangat banyak. Miley mengangguk dan berkata, pendapatanku tidak sedikit. Quincy berkata dengan sungguh-sungguh, aku telah berpikir dengan jelas, perkembangan kita selanjutnya tidak hanya di alam semesta paralel, tetapi juga di alam semesta dimensional. Miley mengerutkan kening dan berkata, alam semesta dimensional. Quincy mengangguk dan berkata, aku telah mencari tahu tentang alam semesta dimensional akhir-akhir ini. Aku menemukan bahwa alam semesta dimensional jauh lebih maju daripada alam semesta paralel. Namun, kita tidak boleh mendirikan akademi di sana untuk sementara waktu, karena peradaban dan budaya kita berbeda. Meskipun kita tidak bisa mendirikan akademi untuk saat ini, kita boleh mendirikan paviliun Xianbao di sana. Miley bertanya, apakah kamu ingin mendirikan paviliun Xianbao di sana? Quincy mengangguk dan berkata, aku ingin berbisnis. Miley menggelengkan kepala dan berkata, hal tersebut sangat sulit, karena mereka tidak akan mengizinkan kita mendirikan paviliun Xianbao di sana. Quincy tersenyum dan berkata, aku memiliki ide. Miley bertanya dengan penasaran, apakah kamu memiliki ide? Quincy mengangguk dan berkata, benar. Miley semakin penasaran, ia bertanya, apakah itu? Quincy tersenyum dan berkata, rahasia. Hehe. Miley terdiam. Quincy berkata, tugas utamamu saat ini adalah mencapai tingkatan alam baru. Kamu harus segera mencapai alam cross, kemudian lanjut mencapai tingkatan alam baru. Miley mengangguk dan berkata, kali ini, aku kembali untuk berkultivasi. Quincy berdiri dan berkata, kalau begitu, berkultivasilah. Aku memiliki pekerjaan lain. Pada saat ini, Miley tiba-tiba mengeluarkan selembar peta dan menunjuk salah satu tempat, lalu berkata, tempat ini berada di wilayah dalam dan keluarga Qin telah berjanji untuk memberikannya kepada kita. Di sana terdapat nadi naga. Utuslah anggota untuk mengambil alih. Quincy melihat sekilas, ia cukup terkejut dan bertanya, apakah mereka telah setuju memberikannya kepada kita? Miley mengangguk dan berkata, benar. Quincy mengangkat ibu jarinya dan berkata, hebat. Miley tersenyum bangga. Quincy berkata, aku akan mengutus anggota untuk mengambil alih segera. Selain itu, aku ingin meminjam pedangmu. Miley segera berkata, apakah kamu ingin mendirikan formasi teleportasi? Quincy mengangguk dan berkata, benar. Aku telah melakukan penelitian dan menemukan bahwa formasi teleportasi tandus kuno relatif terbelakang.
Selain itu, hanya dimiliki oleh 10 kekuasaan besar dan tidak disebarluaskan. Maka, aku ingin mendirikan sebuah formasi teleportasi yang lengkap di tempat ini. Setelah didirikan, kita akan menghasilkan banyak uang. Namun, kita menghadapi dua masalah. Yang pertama, kita tidak cukup terkenal, sehingga takut akan ada yang datang untuk mengganggu kita saat kita mendirikan formasi teleportasi. Yang kedua, kita perlu mendirikan formasi teleportasi di banyak tempat dan harus ada orang yang menjaga tempat di mana formasi teleportasi didirikan. Namun, kita kekurangan anggota. Ia tersenyum dan berkata, awalnya, aku cukup khawatir. Namun, aku tidak mengkhawatirkannya lagi saat ini. Miley bertanya dengan kebingungan, mengapa? Quincy mengangkat cincin penyimpanan di tangannya, lalu tersenyum dan berkata, uang ini sungguh merupakan bantuan yang datang tepat waktu. Dengan adanya uang tersebut, aku bisa melakukan banyak hal. Aku hanya membutuhkan sedikit waktu untuk menghasilkan 10 kali lipat dari uang ini. Miley bertanya dengan penasaran, bagaimana caranya? Quincy tersenyum dan berkata, tebaklah. Miley berkata, apakah kamu ingin melakukan jebakan? Jika seperti itu, aku juga bisa. Quincy memelototkan matanya kepada Miley dan berkata, apa yang dimaksud dengan melakukan jebakan? Aku menghasilkan uang dengan cara yang semestinya. Miley terdiam. Bersambung.